A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun maksud ayat ini dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Allah mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara wajibkan atas mereka berpuasa, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu atas umat-umat terdahulu. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Puasa juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan melompat lomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah suatu perkara sulit yang khusus bagi kalian. Kemudian Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa, seraya berfirman, agar kamu bertakwa. Karena sungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Karena berpuasa dalam merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara bentuk yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seperti makan, minum, melakukan jima, dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seraya mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal tersebut. Ini merupakan bagian ketakwaan, dan di antaranya juga adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu mereka diawasi oleh Allah. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, padahal dia mampu melakukannya, karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Yang lain bahwasanya puasa itu
mempersempit jalan masuk syaitan, karena syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Maka puasa akan melemahkan pengaruhnya dan meminimumkan kemaksiatan. Di antaranya juga bahwa orang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya, dan ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Yang lainnya lagi adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susahnya kelaparan, pasti ia menghibur kaum miskin, dan ini pun termasuk gambaran ketakwaan. Ketika Allah menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka dan mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah, kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Dia berfirman, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Pada umumnya hal itu karena adanya kesulitan, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka. Dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain apabila penyakitnya telah sembuh dan berakhirnya perjalanan dan adanya istirahat. Dalam firman-Nya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Terkandung dalil yang menunjukkan bahwa ia harus mengganti sejumlah hari bulan Ramadan secara sempurna ataupun tidak, dan bahwa ia juga boleh mengganti hari-hari yang panjang lagi panas dengan beberapa hari yang pendek lagi sejuk, seperti kebalikannya. Dan firman-Nya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Maksudnya mereka tidak mampu berpuasa, membayar fidyah dari setiap hari yang mereka batalkan, memberi makan seorang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa, ketika mereka belum terbiasa berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh mereka, yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Allah, Rabb yang maha bijaksana, memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka. Dia memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu berpuasa antara melakukan puasa atau itulah yang paling baik dan utama, atau memberi makan. Oleh karena itu Allah berfirman, dan berpuasa lebih baik bagimu. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mampu, yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya, seperti orang tua yang renta dalam membayar fidyah untuk tiap hari kepada seorang miskin. Dan inilah yang benar.